Merah. Heran saya ajaran kasih kok kayak gitu tuh. Halo cari El, halo cari. Iya, Agama apa? Kristen. Ya silakan buka kameranya Bang Cari. Ya silakan Bang, mau tanggapi tadi narasi saya atau bagaimana? Saya baru gabung. Ya, ini kita bahas tema atau bagaimana? Atau mau Abang bertanya? Silakan kalau Abang mau bertanya. Atau mau bahas tema, umat Kristen bingung. Tak ada saya bahas tema, tak ada saya bertanya. Jadi Abang mau naik ke sini ngapain? Karena pengen dilihat aja. Pengen apa Bang? Pengen mendengarkan aja. Ya, kalau biasa mendengarkan di bawah Abang. Oh iya. Umat Kristen bingung apa? Bingungnya maksudnya apa itu, Bu? Itu saya nggak mau bahas tema. Hmm. Jadi mau bahas tema kita. Iya, Bu. Oke. Umat Kristen bingung, itu pertanyaannya. Saya akan memberi suatu pertanyaan yang dimana Abang bingung atau tidak. Kristen nggak bingung atau bingung? Iya. Bunda Maria. Betul. Bunda Maria melahirkan Yesus yang dimana Kristen meyakini Yesus adalah Tuhan. Betul ya? Oke. Pertanyaan saya begini Abang. Yesus datang kedua kali untuk menghakimi manusia. Betul? Datang kedua kali untuk menghakimi manusia. Salah. Oh salah. Apa tujuan Yesus datang kedua kali? Dia datang ke dunia untuk menembus dosa manusia semua. Oh, jadi kedua kali untuk menebus lagi? Ya iyalah. Mana ada kedua kali datang Yesus? Cuma sekali datang ke dunia. Oh, jadi dia datang kedua kali? Nggak ada? Mana ada kedua kali datang? Waduh. Dari mana datang dia kedua kali? Tapi Kristen yang lain mengatakan Yesus itu akan datang kedua kali untuk menjadi hakim. Sampai sekarang kan nggak datang-datang. Dia itu datang ke dunia untuk menembus dosa manusia yang tidak tahu apa-apa. Ah, itu yang pertama. Terus dia akhirnya mati, bangkit, naik. Jadi dia nggak datang lagi. Dia bangkit ke surga itu karena dia ke rumah Bapa di surga. Iya, jadi dia nggak datang lagi. Ya. Datangnya nanti kedua kalinya itu nggak ada lagi. Oke, sebentar ya. Saya tunjukin datanya ya Bang ya. Kita buka Matius 24. Abang ada Bible di situ? Ada. Oke. Coba buka Matius 24, Bang. Aku ambil Bibelnya ya. Oke. Marwan, mana Alkitab? Bawa sekolah. Bawa di sekolah Alkitab mana? Bawa di sekolah. Iya mana Alkitab? Banyak Alkitab tuh mana? Kalian bawa di sekolah semua? Yang kecil. Yang kecil itu. Oh, perjanjian lama baru ini.
Iya, Bu. Ya, coba buka di dalam Matius 24, Bang. Ayat keberapa, Bu? Oke, sebentar ya. Oke. Bentar. Matius 24 nomor 30. Tiga puluh dua. Iya. Ya, silakan baca, Bang. Tiga puluh satu. Pada waktu itu, Oh, yang 44, Bang. 44. Hah? Itu kan Abang pakai Bible. Iya, 44. sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang kepada saat ia datang kamu duga. Dia akan datang, Bang. Sebab itu hendaklah juga siap sedia, karena Anak Manusia datang kepada saat dia tidak kamu duga. Tahu artinya tidak kamu duga, Bu? Sebab itu makanya kita di dunia itu siap-siap, Bu, karena pencuri itu tidak mudah kita ketahui. Iya, dia Karena datang. kalau kita tidak Dia datang atau tidak? dia datang, artinya itu, Bu. Kita itu siap-siap. Dengarkan inilah kalimatnya ini. Kita siap-siapkan diri, bahwasanya itu kita itu banyak penuh dosa. Tapi kalau kita di dunia ini dosa kita terlalu banyak, berarti kita itu nyawa kita itu diambil, Bu. Itu istilahnya. Bukannya dia datang untuk langsung dihakimi orang, tidak ada. Kita itu siapkan diri. Artinya itu siapkanlah dirimu untuk ke surga. Karena sesuatu saat Anak Manusia itu pasti meninggal. Bagi yang belum meninggal itu siapkanlah dirimu supaya kamu itu bersih. Jangan seperti orang sebelah menghakimi seseorang. Ya itulah makanya udah saya jawab kan, makanya dibilang bingung. Siapkanlah dirimu, berbuat baiklah di dunia ini biar kamu masuk ke surga. Jangan dibilang datang Tuhan kedua kali, tidak ada itu. Karena Dari 31. Ya, baca dulu. Bang. Matius 24. Ya, Matius 24, baca dari 30 dan 31. Ya, silakan baca lagi. Baca lagi ya, Bang. Baca aja, Bu. Aku yang mau baca lah. Oke. Kemudian akan tampak di langit tanda Anak Manusia, dan seluruh suku bangsa di bumi akan meratap. Karena mereka akan melihat Anak Manusia datang. Anak Manusia datang di atas awan-awan langit dan kuasa dan kemuliaan yang besar. Dan ia akan mengutus malaikat-malaikatnya dengan bunyi sangkakala yang nyaring, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu sampai ujung langit yang lain. Sebentar, satu data lagi. Sebentar. Ya, sebentar ya. Matius 24 nomor 44. Karena itu bersiaplah juga kamu, sebab Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu duga. Matius 25:13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu hari dan jamnya. Lukas 21:34 sampai 4:36. Tetapi berjaga-jagalah supaya hatimu jangan terbebani oleh kesenangan duniawi, kemabukan dan kekhawatiran hidup ini, sehingga hari ini datang kepadamu secara tiba-tiba seperti perangkap. Karena hari itu akan datang kepada semua orang,
yang tinggal di seluruh muka bumi. Tetapi berjaga-jagalah senantiasa dan berdoalah supaya kamu mempunyai kekuatan untuk luput dari segala hal yang akan terjadi itu dan untuk berdiri di hadapan Anak Manusia. Yesus akan datang. Udah siap? Bersiap-siaplah dirimu, sebabnya sesuatu saat pencuri tidak tahu kita bahwa kapan datang. Artinya itu, Bu, bersiap-siaplah sebab kita tidak tahu bahwa sesuatu yang datang di dunia ini, contoh tsunami, ibu nggak siap-siap sementara nanti udah tenggelam. Contoh gempa bumi, makanya disiap-siapkanlah dirimu, berbuat baiklah di dunia ini. Jangan bercinta, jangan berdusta, jangan menghakimi seseorang. Itulah artinya itu bersiap-siaplah dirimu. Makanya ibu jangan salah sangka datang Tuhan Yesus, karena di dunia ini luas, Bu. Kita siapkan diri kita supaya kita suatu saat ada yang terjadi, makanya kita harus siapkan diri. Ibu jangan salah ngarang gitu. Siapkanlah dirimu. Tidak tahu sesuatu yang datang, entah apa yang datang nanti. Contoh Bu, itu sakit tiba-tiba, darah tinggi. Jadi Yesus tidak akan datang kedua kali. Contoh ini, dengar Bu, contoh. Dulu, Yesus datang kedua kali atau tidak? Datang kedua kali nggak ada datang kedua kali, tapi siapkanlah dirimu. Artinya itu. Jadi Yesus nggak akan datang kedua kali. Datang kedua kali, Bu. Dengar ya. Ini sih ngomongnya jangan datang langsung kedua kali. Enggak seperti orang sebelah disembahyang dikubur. Dengarkan aja. Biar ku jelaskan. Datang kedua kali artinya itu siapkanlah dirimu. Jangan langsung bilang, datang. Kalau datang Tuhan Yesus, bumi ini akan gelap. Biar tahu. Bumi ini akan hancur. Saya bertanya sama kau, Yesus datang kedua kali untuk menghakimi atau tidak? Dengar aku bilang, Yesus datang kedua kali itu, bumi ini akan hancur, Bu, gelap. Biar tahu Ibu. Hancur. Apakah dia akan datang kedua kali atau tidak? Bu, makanya aku bilang siapkanlah dirimu. Makanya Tuhan Yesus mengatakan siapkanlah dirimu. Siap. Saya bertanya, dia akan datang. Tadi enggak begini loh. Kau Kristen yang enggak jujur. Kau tadi bilang Yesus tidak akan datang lagi. Loh, memang dia datang. Kalau dia datang, diam dulu. Kau bisa diam nggak? Aku jelaskan. Kau tadi bilang Yesus tidak akan datang kedua kali. Kau tadi bilang Yesus tidak akan datang kedua kali. Makanya saya bertanya. Iya, benar. Berarti Yesus tidak akan turun lagi kedua kali ke dunia. Makanya saya jelaskan. Yang mau Yesus dengar datang jelaskan. kedua kali atau tidak? Saya jelaskan. Dia datang kedua kali. Datang, B tidak. Jawab aja. Bu, itu makanya dijelaskan, nggak seperti di sono. Dia datang kedua kali atau tidak? Kamu lucu loh. Saya jelaskan. Dengar, saya jelaskan. Jelas. Saya minta kau jawab, dia datang atau tidak? Kan udah aku yang dijelaskan. Kan ada penjelasannya. Jangan dibilang nggak ada itu. Dengar. Kamu nih paham nggak? Kamu paham nggak pertanyaan? Saya bertanya sama kau. Sebentar, saya bertanya sama kau. Kau sudah makan atau tidak? Kau jawab apa? Sudah atau tidak? Nah, Yesus datang kedua kali atau tidak? Ngapain kau jelaskan? Nggak ada itu. Jangan berikut. Kenapa urusannya? Kalau ditanya makan. Kedua kali atau tidak? Bu, dengar Bu ya, biar ku jelaskan. Kan ku jelasin. Saya tidak minta penjelasan. Yang saya bilang, dia datang kedua kali atau tidak? Dia datang kedua kali atau tidak? Kau paham nggak pertanyaan? Saya buat satu pertanyaan deh sama kamu cari. Kalau kamu pintar. Kamu sudah makan atau belum? Kamu sudah makan atau belum? Saya tanya dulu. Memang Kamu sudah makan atau belum? Saya perlu penjelasan. Saya tidak perlu penjelasan, yang saya tanya kamu sudah makan atau belum? Kan botol kan? Saya perlu penjelasan. Botol kan? Inilah botol ini. Ibu yang Kamu sudah makan atau belum? Saya jelaskan. Gak perlu. Hei, kau tanya sama saya, Nora. Kau sudah makan belum? Saya jawab, sudah. Selesai. Kau sudah makan atau belum?
Saya kalau ditanya saya sudah makan masih belum tentu. Hah, Belum tentu makan berarti belum. Botol. Inilah 1 Korintus 4 nomor 10. Kau bodoh dan tolol gara-gara Kristus. Tanya, Yesus datang gak kedua kali? Kau bilang tidak pertama. Nih Kristen-Kristen yang di bawah. Kau dengarkan saya. Pernyataan tadi saudara Kristen kau mengatakan Yesus tidak akan pernah datang yang kedua kali. Nih, bertentangan kalian kan? Yesus tidak akan datang kedua kali. Makanya saya bilang Kristen ini bingung dengan ajarannya.